Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas nikmat dan kesempatan yang Allah berikan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat beriring salam semoga selalu tertumpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas perjuangan dakwah beliau dan para sahabat-sahabatnya sehingga membuat kita bisa merasakan nikmatnya Islam seperti saat ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sedikit ceramah yang berjudul tentang toleransi di dalam Islam. Yang mana judul ceramah saya ini saya angkat berdasarkan situasi saat ini, yaitu akhir tahun bulan Desember, di mana ada umat lain yang merayakan hari besar keagamaannya. Di momen seperti inilah selalu muncul pertanyaan di kalangan kita umat Islam. Pertanyaannya, apakah kita boleh mengucapkan selamat atas mereka yang merayakan hari besar keagamaannya? Tambah lagi didasari dengan alasan kemarin mereka mengucapkan selamat di saat kita Lebaran Idul Fitri ataupun Idul Adha. Sungkan rasanya kalau tidak mengucapkan selamat kembali kepada mereka di saat mereka merayakan hari besarnya. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan mengangkat sebuah kisah perjuangan dakwah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana suatu ketika para pemimpin Quraisy merasa terancam dengan berkembang pesatnya dakwah Rasulullah di Mekah. Dan para pemimpin Quraisy ini berkumpul, berdiskusi sesama para petinggi, dan mereka mengajak paman Rasulullah yaitu Abu Thalib untuk mendatangi Rasulullah dan membujuk Rasulullah untuk menghentikan dakwahnya, karena mereka tidak tahu apa tujuan dari dakwah Rasulullah ini. Mereka ingin menawarkan sesuatu ke Rasulullah, membujuk Rasulullah supaya Rasulullah menghentikan dakwahnya. Mereka pun pergi bersama-sama menjumpai Rasulullah dan mengatakan, "Ya Muhammad, apakah engkau ingin harta? Jika engkau ingin harta, maka kami akan menjadikan engkau orang yang paling kaya di Mekah. Jika engkau ingin tahta, kami akan menjadikan engkau orang yang berkedudukan tinggi. Jika engkau ingin wanita, pilihlah wanita mana yang engkau mau. Engkau bebas memilikinya, tapi tinggalkanlah dakwahmu." Maka dengan tegas Rasulullah menolak mentah-mentah tawaran dari mereka. Dan Rasulullah berkata, "Seandainya matahari bisa diletak di tangan kananku dan bulan diletak di tangan kiriku, aku tidak akan meninggalkan dakwah ini kecuali Allah memenangkan aku, kecuali Allah memberi aku kemenangan atau aku mati di dalamnya." Dengan tegas Rasulullah menjawab, dengan tegas Rasulullah menolak tawaran mereka. Tapi tolakan Rasulullah ini tidak serta-merta membuat para pemimpin Quraisy mundur. Tidak, mereka coba untuk membuat Rasulullah melakukan penyimpangan dengan menawarkan
Ya sudah Rasulullah, ya sudah Muhammad, kalau begitu kami akan mengikuti ajaran agamamu. Kami akan melakukan ibadah sesuai dengan agamamu selama 1 tahun. Tapi setelah 1 tahun, maka engkau bergantian mengikuti ibadah kami. Jadi di sini para pemimpin Quraisy ingin Rasulullah melakukan penyimpangan dengan cara mencampur adukan ibadah. Dan peristiwa inilah yang menyebabkan turunnya ayat suci Al-Quran yaitu ayat surah Qul ya ayyuhal kafirun, yang berbunyi, jadi bisa dikatakan peristiwa ini adalah asbabun nuzul dari turunnya ayat Al-Kafirun yang berbunyi, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abidu nama a'bud lakum dinukum waliyadin, yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang engkau sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Dan di sini ayat terakhir itu sangat menjadi prinsip dari kita orang Muslim, yaitu adalah untukmu agamamu dan untukku adalah agamaku. Disinilah kita sebagai Muslim harus memiliki prinsip. Jadi atas peristiwa ini kita bisa menyimpulkan bahwasannya toleransi itu tidak harus kita mengikuti atau mengucapkan selamat atas apa yang mereka rayakan di agama mereka, atau tidak mesti kita harus memakai atribut keagamaan mereka. Tapi toleransi yang dimaksud di sini adalah kita paham terhadap agama kita paham terhadap ibadah kita, dan kita tidak memaksa mereka untuk ikut melakukan apa yang kita lakukan di ajaran agama kita. Kita membiarkan mereka melakukan ibadah sesuai dengan ajaran agama mereka. Itulah toleransi. Dan kalaupun mereka pernah mengucapkan selamat di saat kita merayakan hari besar agama Islam seperti Idul Adha atau Idul Fitri, kita tidak mesti harus membalas mereka dengan mengucapkan selamat di saat mereka merayakan hari besar. Tidak seperti itu. Jadi toleransi di dalam Islam itu adalah ada batasan-batasannya. Toleransi di dalam Islam itu adalah dengan cara membiarkan mereka untuk beribadah sesuai dengan ajaran agama mereka. Itulah toleransi. Jangan khawatir mereka tersinggung dengan apa yang kita lakukan terhadap mereka karena kita tidak mengucapkan selamat di saat mereka merayakan ibadah agama mereka. Saya sendiri mengalami. Saya bekerja di perusahaan di mana ada beberapa teman saya yang beda agama. Saya tidak mengucapkan selamat kepada mereka di saat mereka merayakan hari besar mereka. Tapi sampai sekarang kami baik-baik aja. Kami saling menghargai. Mereka tidak pernah keberatan atas saya yang tidak pernah mengucapkan selamat di saat mereka merayakan hari besarnya. Mereka tidak keberatan. Terbukti kami sudah berteman berapa lama, baik-baik aja. Terkadang kita umat Muslim ini terkadang kita pribadi yang kegeeran.
karena mereka pernah mengucapkan jadi kita harus membalas itu. Tidak seperti itu. Kita harus memahami agama kita. Ada juga yang mengatakan ini kan cuma sekedar ucapan, ini kan cuma sekedar ucapan. Tidak seperti itu. Setiap ucapan di dalam Islam itu memiliki konsekuensi. Kita bisa menjadi muslim juga karena ucapan, karena 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka konsekuensinya kita menjadi muslim. Kita menganut ajaran agama Islam. Dan kita bisa sah menikah itu karena kata-kata, karena ucapan. Ijab kabul. Jadi jangan pernah memandang rendah ucapan atau kata-kata, karena semuanya itu dari kata-kata. Dan setiap kata-kata itu memiliki konsekuensinya. Jadi kesimpulan dari ceramah ini adalah kita kembali kepada Al-Quran, kita kembali kepada hadis-hadis Rasulullah. Jadi toleransi sebenarnya adalah dengan kita membiarkan mereka beribadah ataupun merayakan acara atau hari besar keagamaan mereka. Itulah, tanpa harus kita terlibat di dalamnya, tanpa harus kita mengucapkan selamat kepada mereka, tanpa harus kita menggunakan atribut keagamaan mereka. Cukup sekian ceramah dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.